Selamat datang di Perantara, program persembahan Kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya bersama saya, Cahya Sari. Pemirsa, antara eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah semakin memanas dalam sepekan ini. Dan lagi-lagi Israel jadi dalang dari ketidaknyamanan di kawasan tersebut. Belum selesai perang di Gaza, negara pimpinan Benyamin Netanyahu ini memantik api konflik baru dengan negara di kawasan, yakni Iran. Dalam kurun waktu 1 pekan, kedua negara terlibat aksi saling serang dengan menggunakan persenjataan jarak jauh. Meski kedua negara belum mengeluarkan deklarasi perang satu sama lain dan belum melibatkan pertempuran darat, namun dampak kerusakan dan stabilitas regional mulai memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Lalu, bagaimana konflik Iran-Israel ini mulanya bisa terjadi? Iran merupakan musuh terbesar Israel di Timur Tengah. Seperti kita tahu, Iran secara terang-terangan dan tegas menolak eksistensi Israel di kawasan. Begitu pula Israel yang melihat Iran di bawah kepemimpinan Ayatollah Ali Khamenei sebagai ancaman terbesar dalam upaya ekspansinya di Timur Tengah. Israel diketahui sejak lama berambisi menyerang Iran, dan kali ini rencana tersebut mereka wujudkan melalui operasi bersandi Rising Lion. Kata lion atau singa dalam operasi ini merujuk pada lambang dinasti Shah yang berkuasa di Iran sebelum digulingkan melalui revolusi Iran di tahun 1979. Penamaan tersebut membawa pesan kuat bahwa operasi ini bertujuan menggantikan rezim Khamenei dengan kepemimpinan yang lebih bisa diterima oleh Israel. Bahkan saat tampil di depan media sehari setelah serangan pertama, Netanyahu secara tegas mengatakan perang ini hanya bisa diakhiri dengan melenyapkan Khamenei beserta rezimnya. Operasi Rising Lion diinisiasi pada Jumat 14 Juni ketika lebih dari 200 aset udara Israel menggempur sasaran strategis di Iran. Fasilitas fisik hingga target individu menjadi sasaran serangan tersebut. Serangan Israel telah menghancurkan fasilitas nuklir utama di Natanz serta pusat penelitian nuklir di Tabriz. Israel juga menyerang fasilitas rudal Iran di Khorramabad, Kermanshah, Hamedan, serta sejumlah objek militer lainnya. Pusat industri minyak di Ahvaz, Iran bagian barat juga tak luput dari serangan. Selain itu, Iran juga kehilangan sejumlah tokoh penting akibat serangan sistematis ini. Antara lain Panglima Tertinggi Garda Revolusi Iran IRGC Hussein Salami, Komandan Angkatan Udara IRGC Amir Ali Hajizadeh, Komandan Mabes Hatam Al-Anbiya Jenderal Gholam Ali, mantan Kepala Organisasi Energi Atom Iran Fereidun Abbasi, ilmuwan nuklir sekaligus Presiden Universitas Islam Azad Muhammad Mehdi Teranji. Serangan presisi Israel ini tak lepas dari peran agen intelijen Israel, pemirsa. Israel diketahui telah lama menanam agen-agen Mossad di tubuh pemerintahan Iran. Pada operasi Rising Lion, agen Mossad melakukan aksi sabotase dan perusakan sejumlah instalasi vital milik Iran, terutama fasilitas peluncuran rudal balistik dan sistem pertahanan udara yang membuat Iran tak berkutik menghalau jet tempur dan drone Israel sejak hari pertama serangan. Iran tak tinggal diam usai menerima serangan sporadis tersebut. Melalui kapabilitas rudal balistik yang mereka miliki, Iran pun melakukan serangan belasan hampir setiap hari dengan mengirimkan salvo rudal balistik dan drone ke teritori Israel, sasaran utama kota Tel Aviv. Pada hari pertama konflik, Iran meluncurkan sebanyak 200 rudal yang terbagi ke dalam 3 gelombang peluncuran. Namun pada hari kedua atau 15 Juni jumlahnya menurun hanya separuhnya, yakni 100 rudal. Pada 16 hingga 18 Juni jumlah rudal yang diluncurkan Iran ke Israel semakin berkurang, yakni masing-masing 70, 50, dan 30 rudal.
Penurunan kapabilitas serangan rudal tersebut diyakini dampak dari aksi sabotase agen Mossad yang menyasar instalasi peluncuran rudal di berbagai wilayah di Iran. Kendati begitu, Iran terbukti masih terlalu kuat untuk dilumpuhkan dan terus melangsungkan aksi balasan yang menimbulkan kerusakan dan kekacauan di Israel. Bahkan dalam 3 hari terakhir, Iran mengganti strateginya dengan melakukan serangan presisi melalui penggunaan rudal hypersonic. Perseteruan Iran-Israel sudah berlangsung 1 minggu, namun hingga kini belum ada tanda-tanda konflik ini akan mereda. Bahkan dinamikanya semakin memanas dengan masuknya aktor lain, seperti Amerika Serikat dan Inggris yang merupakan sekutu tradisional Israel, menggeser salah satu armada kapal induknya menuju Timur Tengah. Ketegangan di kawasan tersebut dikhawatirkan meningkat menjadi perang terbuka antara Iran dan pihak Barat. Potensi tersebut pun dibaca oleh pemerintah Indonesia nih pemirsa, yang meminta diaspora Indonesia di wilayah tersebut untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Perlindungan WNI menyiapkan rencana evakuasi bagi warga Indonesia yang berada di Israel atau Iran. Meski evakuasi ini masih bersifat sukarela, namun Kemenlu terus mengawasi perkembangan yang terjadi dan tak menutup kemungkinan untuk meningkatkan level evakuasi dari voluntary menjadi mandatory. Dapat kami jelaskan juga bahwa proses evakuasi ini sifatnya voluntary, ya, bukan mandatory. Dan kemudian untuk para WNI yang ada di wilayah Israel yang berjumlah 194, KBRI Aman juga sudah menyusun langkah-langkah kontingensi dan juga rencana evakuasi. Dapat kami sampaikan kalau KBRI Aman sudah menetapkan status siaga 1 untuk wilayah Israel dan Palestina sejak tahun 2023. Itu dia pemirsa perantara untuk episode kali ini. Anda dapat menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, serta antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Cahya Sari pamit undur diri. Sampai jumpa.